perempuan. Allah saja dalam ayat Al-Qur'annya aja menyebut kata-kata sayyidi, sayyidun, sayyid. Nah, itu sekarang ada kelompok dari seberang sana yang mengatakan ketika Nabi Muhammad dijuluki sayyidina katanya bid'ah. Lah, Nabi Allah langsung memberikan sayyidan wa hasuran di dalam Al-Qur'an disebut itu kepada Nabi Yahya. Ya berarti itu tidak sampai ke situ dia. Nabi itu ya udah Nabi Muhammad, enggak pakai sayyidina Muhammad, enggak seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, enggak, itu bid'ah itu. Bid'ah itu sesat, itu sesat masuk neraka. Dalilnya apa? Inna adda asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya yaitu firman yang paling benar yaitu adalah kitab Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa bikum fid darain. Allahumma asma' masami'a qulubina li dzikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala al-imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man ta'allamal qur'ana 'azumat qimatuhu. Berkata Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah meridhoinya, barang siapa dia belajar Al-Quran, azumat maka agung, qimatuhu yaitu harga dirinya atau nilainya. Ya, dengan membaca Al-Quran bagus, ya dia mendapatkan sebuah penghormatan yang dia tidak minta. Wa man ta'allamal fiqha nila qadruhu. Barang siapa belajar ilmu fikih maka akan diraih ya qadruhu yaitu kedudukannya. Dia mengetahui hukum-hukum maka akan mendapatkan sebuah kedudukan. Wa man katabal hadisa quwiyat hujjatuhu. Barang siapa yang dia itu menulis hadis maka akan menjadi kuat hujjatuhu, hujjahnya, dalil-dalilnya. Ketika ada orang menanyakan sesuatu atau orang mendebat tentang masalah sesuatu, dia bisa mengutarakan hujjah-hujjah yang benar, dasar-dasar yang benar. Kata Imam Syafi'i, wa man ta'allamal hisaba jazula ra'yuhu. Dan barang siapa yang dia belajar ilmu hisab, ilmu matematik, ilmu perhitungan, jazula ra'yuhu, maka akan banyak ra'yuhu, pendapatnya, akalnya. Ya, apalagi kita sebagai orang laki-laki harus menguasai itu ilmu matematika itu. Dengan ilmu matematika itu nanti akan jadi terapan kita ketika kita sudah berkeluarga. Ketika kita sedang bekerja di tempat sesuatu perusahaan, atau kita memang usaha satu sisi dia mendapatkan jalan buntu, maka kita akan berpikir kedua kalinya untuk mencari alternatif lain.
satu buntu lagi, nyari lagi. Nah, itu kan dibutuhkan akal. Nah, karena dia dasari, kata Imam Syafi'i, dia pernah belajar namanya ilmu hisab, ilmu matematika. Jadi akalnya tuh banyak. Satu masalah buntu akan nyari opsi lain. Satu masalah lain udah mentok, cari itu lagi yang lain lagi. Nah, itu. Kacau lagi. Iya, jangan lagi cari. Wa man ta'allamal arabiyyata raqqa tab'u. Ya. Barang siapa dia belajar ilmu tentang bahasa Arab, maka menjadi lembut wataknya, karakternya. Ya, dia dengan belajar ilmu Arab, bahasa Arab, kita akan bisa banyak menguasai tentang redaksi-redaksi kitab yang memang redaksinya itu adalah tulisannya dengan redaksi bahasa Arab. Iya. Ya kan, kita kan ketika kita mengetahui langsung dari sumbernya atau lewat perantara kan lebih mantap dari sumbernya dengan keilmuan kita. Kita sekali-kali kita bisa buka kitab, kita bisa, wah ini maksudnya seperti ini. Kita lihat teks aslinya. Kalau kita hanya ngambil copy paste doang, takutnya sumbernya seperti itu apa enggak. Nah, kita langsung, ini referensi dari mana nih? Cari bukunya, cari kitabnya. Lihat, kebetulan kita juga mengerti tentang tata bahasa Arab, kita lihat-lihat, oh ini maksudnya di sini. Lebih ini. Akhirnya dia bisa menemukan dalil, hujah, dan menyebabkan hatinya itu, oh berarti nasihatnya seperti ini, pesannya seperti ini. Hatinya menjadi lembut, karakternya menjadi lembut. Waman lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Barang siapa yang dia tidak menjaga dirinya, maka tidak ada kemanfaatan oleh ilmunya. Ya, orang punya ilmu, orang punya sesuatu, ilmu apapun lah, apalagi berkaitan ilmu agama, tapi di dalam kesehari-harian dia tidak mau menjaga dirinya. Maksudnya begini, orang ketika pakai celana pendek gitu, ya siapapun sebenarnya kalau di luar kan juga nggak bagus, ya kan, aurat juga. Apalagi dia orang punya ilmu, pakainya sembrono, aurat dibuka. Nah, maka ketika seperti itu dia tidak menjaga daripada badannya itu, ya, itu kata Imam Syafi'i, ilmu yang dia dapat pun juga nggak ada manfaatnya juga. Orang punya ilmu sering nonton yang sesuatu hiburan yang tidak layak, seperti misalnya seperti itu, atau sesuatu yang itu. Nah, itu pasti kan ya nanti ilmunya itu menjadi bumerang, kemanfaatannya bisa jadi terhalang. Ya berat juga orang punya ilmu, harus diamalkan, terutama harus diamalkan dari pihak dirinya sendiri dulu, nanti baru umumnya. Wal maqalatu rabi'atu wal ishruna, dan maqalah bermula ini maqalah yang ke-24, ada sebuah nasihat yang ke-24. Sumbernya di mana? An Muhammad ibni Ahmad rahimahullahu taala, dari Muhammad bin Ahmad, semoga Allah merahmatinya, fi qauli azza wa jalla, di dalam menafsiri firman Allah azza wa jalla, wa sayyidan wa hasuron, ini tentang Nabi Yahya. Ya, ini. Jadi Syekh Muhammad bin Ahmad, ya, itu menafsiri firman Allah wa sayyidan wa hasuron. Wa sayyidan, dan menjadi tuan sayyid, wa hasuron, dan dia mengendalikan diri, ya, dari perempuan, ya, dia tidak nafsunya itu terhadap perempuan itu dikendalikan. Lali ajzin, bukan karena dia enggak sanggup, bal liman isyahwati fakot, bahkan itu tujuannya adalah untuk mencegah syahwatnya itu saja. Ya, di sini di Al-Quran saja ada kalimat wa sayyidan wa hasuron.
Nabi Yahya menjadi nabi, wa sayyidan menjadi tuan, ya tuan, wa hasuran, dan dia bisa mengendalikan terhadap hawa nafsunya terhadap perempuan. Allah saja dalam ayat Al-Qur'annya aja menyebut kata-kata sayyidi, sayyidun, sayyid, ya. Nah, itu sekarang ada kelompok dari seberang sana yang mengatakan ketika Nabi Muhammad dijuluki sayyidina katanya bid'ah. Lain Nabi Allah langsung melihat sayyidan wa hasuran di dalam Al-Qur'an disebut itu kepada Nabi Yahya. Ya berarti itu tidak sampai ke situ dia. Nabi itu ya udah Nabi Muhammad, enggak pakai sayyidina Muhammad, enggak seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, enggak, itu bid'ah itu. Bid'ah itu sesat, itu sesat masuk neraka. Dalilnya apa? Inna adda asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya yaitu firman yang paling benar yaitu adalah kitab Allah. Wa khairul hadi hadyu sayyidina Muhammadin. Dan sebaik-baiknya petunjuk itu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi, petunjuknya dari Nabi Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan perkara yang paling buruk itu adalah perkara yang sifatnya baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan semua yang baru itu adalah bid'ah. Ada dia bid'ah, semua yang baru bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan semua bid'ah itu sesat. Wah, dimasuk begitu sih. Semua. Ya nanti nggak ada tuh orang bisa baca kitab tuh. Orang belajar nahwu zaman Nabi nggak ada orang belajar nahwu itu. Ya, itu yang berkaitan dengan ini teknologi lah masih yang berkaitan dengan ini ilmu. Orang nggak belajar tasawuf nggak tahu fa'ala yafulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun mif'alun. Nggak tahu begitu belajar itu. Al kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wadhi wa aqsamahu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'an limaknan. Nggak bisa ini, nggak belajar begitu nanti. Bagaimana dia orang akan memahami teks bahasa Arab kalau dia nggak mempelajari ilmu-ilmu yang itu dicetak, ilmu-ilmu yang itu yang dikarang, disusun oleh para ulama dulu yang sampai sekarang masih diterapkan di dunia pesantren. Iya. Jadi waduh, ya nggak gampang seperti itu. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, semua yang sesat masuk neraka. Benar, yang sesat bisa masuk neraka. Tapi semua yang bid'ah apakah semua sesat? Ya kan enggak juga. Kalau kata ada ulama itu, kalau sifatnya bid'ah itu kalau tidak bertabakan dengan syariat ya enggak apa-apa. Jadi untuk menopang orang belajar nahwu tujuannya apa? Untuk supaya dia bisa lebih mendalami, menguasai tentang bahasa Arab, kan mendorong syariat, dukungan gitu. Nah, itu enggak jadi bid'ah seperti, enggak sesat seperti itu. Ya. Wa nabiyan, dan menjadi nabi, Nabi Yahya itu minas solihin, diantaranya ya yang pada yang soleh ya. Qala berkata asy-syaikhu Syekh Muhammad, ya Syekh Muhammad, zakarallahu, Allah menyebut sayyidana, akan sayyidana Yahya, Nabi Yahya alaihissalam. Disebut apa? Sayyidan, menjadi sayyid, menjadi pemimpin, menjadi tuan, penghulu. Wa huwa abduhu. Penyebutan Allah terhadap Nabi Yahya itu bukan nanti menginklusifkan, yaitu ibaratnya menjadikan Nabi Yahya itu bukan seorang hambanya Allah. Nanti kalau disebut sayyid terus nanti kedudukannya jadi bukan hambanya. Wa huwa abdu, tetap dia adalah sebagai hambanya Allah Ta'ala. Ya. Li'annahu, karena bahwasanya Nabi Yahya alaihissalam kana ghaliban ala arbaati asya'a. Nabi Yahya itu disebut sayyid, pemimpin, penghulu, tuan, sama Allah disebut seperti itu karena Nabi Yahya itu bisa mengalahkan di atas 4 perkara. Dia terkenal bisa mengalahkan terhadap 4 hal. Apa yang dia bisa lakukan? Alal hawa. Pertama, dia bisa mengalahkan hawa nafsunya. Ya, hawa syahwat terhadap perempuan, dan apa dia bisa kalahkan. Mendapat julukan sayyid itu dari Allah.
Ya. Wa ala iblisa, dan dia bisa mengalahkan di atas iblis, ya, tipu dayanya iblis, ajakannya iblis, semua dia bisa kalahkan. Wa alal lisani, dan dia pandai menjaga lisannya, ya, ketika dia mau mengucapkan berkata sesuatu yang tidak baik, tidak benar, dia bisa kendalikan. Kalau kita kan nyablak ya, apa juga diomong gitu, biar hidup suasananya, katanya ngobrol judulnya apa, ya, akhirnya apa, judulnya nggak jelas, akhirnya nggak jelas gitu tuh, udah ngalor ngidul. Nanti kalau pengen sedap dibumbuin dengan gosipin orang, ada jadi indah seperti itu, jadi seru gitu, timpal-timpalin, ya, iya seperti itu, ablak. Wa alal ghadabi, dan Nabi Yahya pun bisa mengalahkan terhadap amarahnya itu. Nabi Yahya bisa mengalahkan terhadap amarahnya itu, maka dijulukan wasayyidan wa hasuron wa nabiyan minas solihin, wa nabiyan minas, nabi dari kelompok orang-orang yang soleh, nabi-nabi yang soleh. Itu diantaranya keistimewaan dari Nabi Yahya alaihissalam, dijuluki, langsung disebut Allah dalam firman-Nya menjadi sayyid, menjadi hasur, ya, menjaga dirinya terhadap perempuan, wa nabiyan, dan menjadi nabi dari nabi-nabi yang soleh. Udah? Belum, Ustaz. Saya nanya, Ustaz. Saya nonton video golongan sebelah, Ustaz. Saya belum pernah dengar sholawat mereka tuh yang seperti apa, Ustaz, ya? Oh. Dia sholawat apa enggak gitu? Iya, Iya. kan? Sedangkan semuanya kan sholawat yang kita ini kan banyak pakai Sayyidina ya. Nah, dia cuma mengajarkan sholawat, cuman sholawatnya yang seperti apa nih? Dari golongan sebelah tuh kayak gimana tuh, Ustaz? Ya, kalau saya pernah dengar rekaman videonya dia itu, ya dia ngucapnya ya Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung salat Jibril, Ustaz, ya? Ya, di antara gitu kan, dia waktu itu saya yang pernah lihat itu, dia mengutip kaifa usolli alaika, ada pertanyaan gitu dalam cuplikannya itu, sahabat, bagaimana ya Rasul aku bersolawat kepadamu, Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi cuma satu dia, Ustaz. Ya, kalau redaksi yang lain kita mah nggak tahu. Jangan, saya belum pernah ini. Cuman waktu itu ada di antaranya itu. Ya, sholawat. Kalau kita sholawat kan bermacam-macam sholawat. Ya, sholawat apapun, yang penting kita memuji, mengagungkan kepada Rasulullah. Dan kan kullu ummati yadkhulu nal jannata. Seluruh umatku itu pasti masuk ke surga, kata Rasul. Ilaman aba, kecuali orang yang nggak mau. Qalu waman ya'ba ya Rasulullah. Emang ada Rasul orang yang nggak mau masuk surga itu ada ya Rasul? Kata Rasul, qala man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat kepadaku, ya dia masuk ke surga. Waman asoni, ya, fakot aba. Orang yang dia durhaka kepada Rasul, nggak mau taat kepada Rasul, yaitu diantaranya orang yang nggak mau masuk surga. Ya, diantara ketaatan kita apa kepada Rasul itu? Kita kan disuruh sholawat. Sholawat itu yang perintah siapa? Allah. Nggak main-main loh. Sholawat itu yang perintah Allah, dia kan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Pertama berita tuh, sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang yang beriman, shollu, kalimat fi'il amar tuh. Shollu, bersolawatlah kalian, wasallimu, dan ucapkankan salam, tasliman, dengan sebenar-benarnya. Salawat itu perintah Allah tuh. Ibaratnya kalau bahasa begini, Allah sholat apa enggak? Pertanyaannya, Allah sholat apa enggak? Ya enggak. Allah puasa apa enggak? Ya enggak. Tapi Allah bersalawat apa enggak? Dia bersalawat. Ya, itu adalah bentuk pengagungan. Ya, kalau salawat Allah berarti kan memberikan rahmat kepada Nabi. Seperti itu. Iya, seperti itu. Ya, jangan pelit ilmu salawat. Pada gini malam Jumat ya.
Jumat ya, hari Jumat ya, dari waktu daripada dengerin lagu-lagu yang tidak karuan ya, sallallahu alaihi wasallam, kebantak sallallahu alaihi Muhammad. Ada seorang kiai itu kalau ketika dia lagi berbicara tentang sesuatu lupa ya, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, kebuka lagi. Ya, kalau jadi wiridan kan mantap itu. Waduh, bisa sholawat sebanyak-banyaknya kepada Rasul. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.